Halo, selamat malam. Kembali lagi di live psikologi tanpa nama. Apa namanya? Ini adalah live Instagram kita. Rutinitas setiap hari Sabtu malam. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya sudah banyak di di request sama teman-teman dari psikologi tanpa nama. Nah, kita sudah ada tema yang menarik sambil kita menunggu dari teman-teman untuk bergabung. Mungkin karena ini malam minggu dan lain-lain. Nah, oke. Narasumber kita sudah bergabung. Kita invite dulu. Sebentar. Oke. Cek. Halo, halo. Halo Kak, suaraku jelas nggak? Jelas, jelas. Sebentar. Oke. Ya. Malam minggu nih, semoga banyak yang gabung. Thank you, thank you. Ini ada beberapa juga teman kantor gue bahkan nggak gabung nih. Oke, Kak Ernest, terakhir kita itu ketemu waktu di kampus ya, sharing masalah adik-adik yang baru lulus kuliah. Waktu Iya, itu benar. di Itu tahun berapa ya? berapa ya? Mungkin 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu mungkin ya. Wah, gila. Udah nggak berasa banget ya, udah lama banget. Iya, kayaknya 2 tahun deh, 2 tahun. Yang pasti sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi kita sempat ketemu dan saat itu sebenarnya gini Kak, kan jadi teman-teman dari psikologi tanpa nama banyak banget yang request tentang tema ini, ya kan? Oke. Nah. Banyak Nia itu ingat, oh iya pernah sama Kak Ernest sharing dan Kak Ernest itu memberanikan diri ngebahas tentang dengan gini. Nia ingat dengan posisi Kak Ernest bekerja di sebuah perusahaan yang semua orang pengen loh kerja di sana gitu. Terus dengan posisi ya kan, Oke. dengan semua orang pengen dengan pekerjaan yang kakak miliki, yaitu kerja di sebuah perusahaan Astra, terus dengan posisi yang emang sudah enak gitu kan, udah settle dan lain-lain, tapi akhirnya kakak keluar nih dari sana gitu. Sebenarnya kayaknya lebih kali ya Kak tentang pengalaman Kak Ernest sampai akhirnya ini dengan posisi yang sekarang mungkin juga sebagai poin nih bisa di teman-teman ini sampai akhirnya apa sih yang bisa yang kakak pikirin udah dengan perusahaan yang semua orang pengen terus kakak keluar itu kenapa gitu. Oke. Ya, ya, ya. Ini langsung mulai nih ya. Iya dong, atau kita mau Oke. ngobrol apa? Oh, gue kirain tadi lu lagi bridging gitu. Oke, berarti langsung aja ya. Oke, cerita pengalaman kakak sedikit mungkin. Oke, iya. Jadi memang ya sebenarnya waktu gua di pekerjaan gue yang sebelumnya ya memang di Astra waktu itu menurut gua itu sebenarnya sangat-sangat menyenangkan ya karena memang gua sendiri punya kesukaan, hobi, kesukaan, passion kali gitu ya. Jadi memang di bidang otomotif gitu. Jadi memang gue suka sih sama bidang otomotif. Nggak tahu, harusnya mungkin dulu ngambilnya teknik kali ya. Bukan ngambil psikologi kali harusnya gitu ya. Nah, eh, tapi gue tahu bahwa kurang lebih kan gue di waktu itu kan di tempat yang lama itu 5 tahun ya. Gua ngejalanin 5 tahun. Dimana memang di situ posisi gue sebagai koordinator trainer. Jadi selama 5 tahun yang gue lakukan, gue sudah ini ya, jadi menurut gue udah seperti autopilot.
Jadi apa yang gua ngajar, gua kan ngajar sales lah gampangnya gitu ya. Nah, apa yang gua lakukan itu yang gua ngajar selama 5 tahun kurang lebih ya. Gue bilang kurang lebih itu sama banget gitu. Jadi bahkan gua mau kalau dulu mungkin kalau gua mau ngajar gitu jadi trainer, gue harus bersiap-siap mungkin 1 hari sebelumnya gitu, gue harus begadang baca materinya, tapi sampai ada detik di mana gue bahkan 5 menit sebelum mulai gue bisa lagi santai-santai gitu karena gue udah saking hafalnya materinya. Nah di situ gue merasa bahwa gue ada di zona nyaman gitu, dan menurut gue itu yang paling bahaya karena gue sudah merasa tidak tertantang lagi. Jadi ya gue gue harus punya tantangan baru nih gitu. Gue tipe orang yang sebenarnya memang kalau kerja suka ada challenge ya. Kalau kalau merasa gue udah bisa nebak gitu, nah gue udah merasa ini membosankan lagi gitu. Ditambah itu kalau itu dari sisi pekerjaannya ya. Tambah memang ya apa, waktu itu ada planning juga ingin merit gitu ya. Jadi gue merasa bahwa oke, gue harus punya tabungan lagi nih. Kira-kira di mana ya yang bisa membuat gue bisa untuk menjadi seorang ayah nanti gitulah, kurang lebih bank account-nya kira-kira diisinya dari mana lagi ya gitulah. Jadi ada 2 faktor menurut gue, faktor dari sisi pekerjaan sama faktor ya income juga sih, gitu sih menurut gue. Semua orang tuh pengen ya di pekerjaan yang posisi Kak Ernest itu kan gitu. Nih, masuk ke pertanyaan. Pertimbangan apa saja yang menurut Kak Ernest ini harus dipikirin kalau misalnya kita memilih sebuah pekerjaan itu, kira-kira apa, Kak? Oke, pekerjaan yang pasti sih sebenarnya, yang pertimbangan pertama menurut gue yang paling basic adalah kalau kita fresh graduate, apapun lu lulusannya gitu ya, mau dari level kuliah kah ataupun SMA, pertimbangan utama adalah sebenarnya lu belajar di bidang apa gitu. Let's say kalau kita bicara teman-teman yang kuliah, ya lu apa major yang lu ambil gitu kan? Karena pada waktu itu contoh gue psikologi, nggak mungkin dong gue mau daftar jadi finance, kan nggak masuk gitu kan. Kita belajarnya alat tes, kita belajarnya observasi dan lain-lain gitu. Itu yang paling pertama sih, paling basic adalah backgroundnya dulu si majornya apa gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa kasus di mana pekerjaan kita sangat nyebrang sama ini kita sih ya, sama major kita gitu. Tapi yang paling pertama menurut gue sih itu, sama yang kedua memang menurut gue ya, ini pengalaman gue sih, karena pengalaman gue sih yang menurut gue membentuk gue ya. Ini sih apa ya, pengalaman magang lu sih. Jadi contoh, kita bicara psikologi ya, kita bicara psikologi, psikologi kan nanti kita kan ada masa magang ya. Nah di angkatan Ya, gue yang magang tuh macam-macam, ada yang magangnya sukanya ke klinis gitu, ada yang magangnya guru, ada yang magangnya mau kerjanya di rumah sakit dan lain-lain lah pokoknya gitu. Nah, gue melihat pola gitu. Jadi kalau yang magangnya suka ke klinis-klinisan, biasanya nanti pekerjaan ke depannya dia akan maunya klinis atau bahkan ngambil S2 gitu kan, kayak lu nih ya gitu kan. Tapi kalau siap. gue pada waktu itu memang dari kecil gue memang sudah pengen, gue maunya di dunia industri aja sih. Gue memang mau penasaran lah di dunia industri kayak apa gitu. Dan menurut gue itu Q yang paling besar, karena pada saat kita magang kan kita bisa dibilang kita nggak tahu apa-apa ya, walaupun kita mungkin kuliah pinter banget gitu, tapi waktu lu di dunia kerja kan lu kayak, wah gila gue harus ngapain gitu ya, nggak mungkin cuma fotokopi doang gitu kan. Nah pada saat kita magang, kita tuh ditambahin skillnya, syukur-syukur pada saat kita ngikutin magang. Oke. Ada gempa bumi nggak? Oh enggak. Enggak. Oke, pada saat magang kita seolah-olah dalam tanda kutip kayak belajar skill baru lah. Gue kan pada waktu itu cuma mikirnya, pokoknya gue pengennya kerjanya di dunia industri, nggak tahu jadi HRD kah, nggak tahu jadi trainer kah gitu, karena psikologi kan kalau di HRD banyak banget. Nah ternyata pada saat gua magang, gue punya skill baru, yaitu bagaimana membuat training, bagaimana ngajar. Nah di situ gue merasa mendapatkan reward bahwa wow, ini menyenangkan sekali ya, kerjanya ketemu sama orang, ngomong,
terus orang mau dengerin gitu lah. Nah, pada saat di situ gue makin, kita kan kayak punya reward, apalagi kalau kita mengerjakannya suka, baru dia, nanti kita menentukan, oke, berarti lulus gue mau ngapain. Kalau menurut gue sih gitu ya, kalau kita lihat ya rata-rata yang kerja, pasti menentukan deh magangnya ngambilnya apa alirannya gitu. Jadi menurut gue yang pertama major, yang kedua menurut gue sih waktu lu magang sih, lu pengen belajar apa gitu. Kalau bicara passion, wah gila. Kayaknya kalau orang yang kerja sampai umur 50-an, kadang ada aja yang passionnya bahkan bukan di situ gitu. Benar-benar. Nah, Hmm. kalau kalau misalnya kita udah kerja nih Kak, terus kemudian kita pengen apa namanya keluar, terus menurut Kak Ernest pertimbangan apa aja sih yang harus dipikirin kalau misalnya mau memilih pekerjaan yang baru gitu, atau bener Hmm. yang tadi Kak Ernest kita harus ngikutin passion kita kah, atau sebenarnya ya udah misalnya karena memang ini dari pekerjaan yang lama ke yang baru, misalnya secara karir, gaji dan lain-lain ini lebih lebih apa ya, oh iya ini lebih menjanjikan gitu. Hmm. Wah ini agak agak menarik nih jawabannya karena bisa menurut gue dibagi dua. Apakah lu udah berkeluarga, apakah lu masih bujangan gitu ya. Dan ternyata gue juga ngalamin gitu ya. Ternyata waktu dulu gue resign sebelum berkeluarga sama sesudah berkeluarga, ini berbeda gitu ya tantangannya. Kalau menurut gue sih, kalau di belum berkeluarga ya, menurut gue ini teman-teman yang belum berkeluarga nih, yang masih bilang pokoknya gue mau berkarir banget gitu, menurut gue sih resiko lu nggak terlalu besar gitu. Jadi menurut gue kalau mau resign, tapi tentunya dipikirkan matang-matang ya. Jadi jangan cuma gara-gara ribut sama atasan ataupun sama teman kerja besok resign gitu. Waduh. Maksud gue, lu masih amunisi yang disiapin dalam hal ini secara finansial menurut gue masih aman. Lu bekerja katakanlah misalnya sudah bekerja setahun, ya apes-apesnya bisa lah masih buat biaya hidup sebulan setidaknya lah ya. Habis itu nanti mau kerja serabutan mungkin bisa. Tapi kalau yang udah berkeluarga kayaknya sih harus dipikirin matang-matang ke depannya gitu. Agak berbeda fasenya gitu. Oh, Apalagi kalau gue ya. bicara laki-laki ya gitu. Berarti benar nggak Kak, jadi setiap kita memilih pekerjaan kita harus memahami resikonya begitu ya? Oh iya jelas pasti karena eh, resikonya lu harus siap gitu kan. Ini banyak banget sih teman-teman gue juga suka suka nanyain gitu gimana ya gue lanjut apa enggak gitu. Menurut gue pilihan itu nggak ada pilihan yang lebih baik. Yang kita harus lakukan adalah kita cari tahu eh, hal paling buruk apa yang bisa kita terima. Contoh paling gampang, misalkan gue kerja, misalkan katakanlah gue merasa gaji gue tidak cukup, misalkan kata gue gaji gue nggak cukup. Nah, tapi sekarang pilihan, ada kerjaan baru nggak? Oke, ada, gajinya lebih gede, tapi pada saat gajinya lebih gede, gue harus ninggalin keluarga. Nah, kalau gue selalu memutuskan sesuatu itu, gue selalu melihat hal paling buruk apa yang paling bisa gue terima. Apakah jauh dari keluarganya, atau ya udah gue stay, gue tahu bahwa penghasilan gue segini aja gitu. Nah, itu menurut gue yang paling harus bisa dijadi tolak ukur. Oke, jadi eh, tergantung situasi dan kondisi orang tersebut gitu ya Kak. Jadi kondisinya pekerjaan itu sesuai atau memakmurkan atau enggak tergantung dianya gitu. Menikah sama enggak menikah juga beda akhirnya keputusannya. Iya pasti dong tentunya. Jadi ya makanya kan kalau pernah jadi HRD gitu ya, walaupun gue nggak pernah gitu ya, kan apa demografinya selalu dilihat kan, lu udah menikah apa belum? Biasanya kan kalau orang-orang yang sudah menikah biasanya requestnya banyak, asuransi lah dan lain-lain gitu. Jadi ternyata begitu sesudah punya keluarga, pertimbangannya lebih besar aja. Gitu. Tapi apa sih Kak dulu yang gini, yang bisa di-sharing waktu Kak Ernest keluar dari perusahaan yang lama gitu, itu Mm-mm. udah menikah apa belum sih sebenarnya? Gua pas banget menikah pas resign. Jadi memang gua timingnya gue pas-pasin. Jadi gue memang pas gue pindah bulan depannya gue menikah gitulah kurang lebih.
gini, kalau kita nih, Kak Enas kan maksudnya sudah punya posisi yang menurut semua orang sudah enak gitu ya, udah settle gitu. Ada nggak sih maksudnya dari minta pertimbangan keluarga nggak sih hal-hal kayak gitu? Kan kadang anak-anak zaman sekarang ketika keluar mau kerja dari pekerjaan lama, tapi orang tua ngerasa udah enak di sana, akhirnya kan nggak boleh dan lain-lain. Tapi gimana nih, Kak Enas ada sempet proses minta meyakinkan orang tua dan lain-lain nggak? Oke, nah gue tuh cukup unik ya. Jadi gue itu pas gue resign, bokap gue itu nggak tahu. Jadi sebenarnya gue udah ngomong, gue cuma bilang apa, Pak kayaknya aku mau pindah deh, gitu. Maksudnya gue cuma ngasih kisi-kisi doang, karena gue sih merasa tipe yang apa ya, ya karir gue ditentukan oleh diri gue, menurut gue sih gitu ya. Jadi gue nggak mau tipe yang gimana Pak pindah nggak gitu. Gue kalau gue datang dengan ke orang tua gue masih kayak gitu, artinya gue sendiri masih ragu. Nah, Oke. gua tahu bokap gua tipe yang kalau lu memang sudah yakin lu jalanin. Kalau lu mentok banget baru lu ngomong. Nah, memang gue sempat ngomong sih sama bokap gua bahwa kayaknya aku mau pindah deh karena ya udah inilah udah lama gitu terus pengen sesuatu yang baru bla 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 gitulah. Dia cuma bilang, "Yakin ini gimana? Ini kan perusahaan besar, kamu pindah ke tempat begini-begini yakin gitu lah." Apalagi waktu itu masih startup banget gitu kan. Sebenarnya gue melihat orang tua kita sebenarnya dia hanya mau meyakinkan ulang aja. Dia coba nanyain yang buruk-buruk gitu. Kalau nanti baru bentar habis itu dipecat gimana gitu kan. Sebenarnya menurut gue di titik itu dia mau apa ya? Dia mau men-challenge kita. Seberapa yakin sih lu mau pindah gitu. Cuman pada waktu itu memang sesudah gue bilang mau pindah, gue nggak bilang bahwa oke gue pindah gitu nggak. Pokoknya tiba-tiba gue datang ke rumah gue pakai seragamnya beda gitu aja. Terus bokap gue nanya, "Loh, kamu udah pindah tuh?" Gitu. Iya udah pindah udah sebulan kali gue bilang gitu. Ya terus dia sempat kaget juga tapi ya menurut gue pada waktu itu orang tua gue tetap nanya. Memang lah di budaya kita nih pasti kita nanya orang tua deh. Pasti kita nanya Ya, orang tua ya. Tapi menurut gue benar-benar tolak ukurnya adalah diri lu sendiri karena karir kita itu yang nentuin kita sendiri bukan orang lain. Walaupun itu orang terdekat kita gitu. Yang penting kita udah siap aja, kita mau pilih ambil yang mana. Karena menurut gue, di yang gue alamin gitu ya, mungkin orang lain juga alamin ya. Kita ada di perusahaan besar pada waktu itu yang notabene orang bilang secara asuransi terjamin, secara benefit terjamin. Kita pindah ke startup yang kita merasa bahwa ini akan berbeda banget. Itu keputusan sangat besar gitu. Tapi ya semua punya resiko masing-masing lah gitu. Kak, pindah dari perusahaan yang memang sudah besar terus ke perusahaan yang startup itu pure bener-bener karena memang aduh gue nggak dapat tantangan baru nih di sini atau memang kenapa sih Kak ada apa sih sebenarnya gitu kan kadang kan semua pikir mau keluar dari itu kan agak galau gitu dengan banyak-banyak pertimbangan apa sih yang bikin kayak akhirnya berani gitu keluar sedangkan tuh baru startup. Ya ya. Sebenarnya waktu itu tolak ukur gue ada berapa ya? Ada tiga kali ya. Yang pertama tolak ukur gue tentunya jenjang karir gitu ya. Di perusahaan gue yang lama jenjang karirnya jelas, sangat jelas gitu ya. Tapi gue ibaratin aja lah ya, ibaratin aja. Ibaratnya kita ada di sebuah kapal gede, di kapal tanker besar, tapi posisi gue itu yang jadi nurunin jangkar lah kurang lebih gitu ya. Nah, gue bercita-cita, gue nggak jadi nahkoda deh. Gue jadi asisten nahkoda aja, kurang lebih kayak gitu. Gue waktu itu punya vision, gue pengen jadi asisten nahkoda gitu. Nah, ternyata setelah gue lihat kalau gue ngikutin alur di perusahaan tersebut untuk jadi asisten nahkoda, mungkin yang gue lihat dari pengalaman juga dan gue menganalisa, gue akan menghabiskan waktu kurang lebih mungkin bisa 20 tahun gitu untuk bisa main nahkoda. Nah tapi di satu sisi ada tawaran kapalnya nggak gede-gede banget, kapalnya kapal feri deh. Tapi gue sudah di apa namanya, gue ditawarin posisi bukan, gue asisten nahkoda kurang lebih gitulah, orang layer tiganya lah. Kapal lebih kecil nih,
secara gengsi, wah pasti sukanya kapal tanker dong yang gede banget. Ini kapal feri sih biasa aja. Tapi gue merasa, wah di situ gue bisa belajar banyak banget. Karena walaupun kapal feri, tapi kan kalau ada badai, kalau kita disuruh pindah dari pulau ke sini, strateginya apa ya? Gue akan belajar lebih cepat di situ. Gua mengukur tidak perlu 20 tahun untuk bisa jadi posisi itu. Mungkin gue punya waktu cuma 5 tahun aja, tapi gue bisa mendapatkan cara berpikir yang gue mau gitu. Nah, jadi kisi-kisinya gitulah kurang lebih. Yang gue cari adalah gue pengen bisa belajar, tapi gue pada waktu itu kalau di tempat gue yang lama, gue nggak siap dengan pengorbanan waktu yang bisa gue ambil gitu sih menurut gue. Ditambah waktu itu tawarannya juga, wih kantornya deket rumah. Wah kapan lagi gitu ya. Dulu kantor gue jaraknya itu 36 kilo. Jadi setiap hari gue pulang 74 kilo lah. Kalau sekarang cuma belasan kilo. Ditambah ya udah menurut gue ini kayak ini gue deh kesempatan gue banget udah ya gaji lebih oke, posisi lebih oke, tempat lebih dekat gitu. Tapi dari pekerjaan yang KMS pindah kemarin itu masih di sana? Atau udah pindah lagi atau gimana, Kak? Oh, secara company memang merger aja. Kemarin kan namanya beli mobil gue.co.id. Kalau sekarang gue jadi di OLX karena beli mobil gue sama OLX merger. Gitu sih. Ini sekarang sudah menjanjikan gitu, kira ya, Kak. Sudah di sudah menjadi asisten nakoda. Ya kurang lebih gitu sih. Pokoknya salah satu teman gue dia bilang bahwa dulu kita suka takut kan bahwa yakin nggak ya gue bisa belajar di tempat lain, atau kadang kita suka merasa bahwa oh gue mau di perusahaan ini aja karena perusahaan ini belajarnya lebih bagus gitu kan, sedangkan kalau di tempat baru atau mungkin startup gitu ya kita merasa bahwa kita nggak punya tempat belajar. Nah waktu itu ada salah satu senior gue gitu ya, kebetulan dia juga udah cabut pada waktu itu, terus dia bilang bahwa belajar itu bisa dimanapun. Lu nggak bisa bilang bahwa kalau lu pindah lu nggak belajar, enggak, justru belajar itu bisa dimanapun gitu. Dan itu kemampuan kita beradaptasi aja. Dan di situ gue langsung merasa bahwa oke, bener banget ya. Jadi dulu gue merasanya hidup kita, karir kita itu ditentukan oleh atasan gitu. Nah itu salah banget. Ternyata hidup kita, karir kita itu tentukan oleh diri kita sendiri. Gampangnya gini aja udah. Misalkan ya, kalau lu merasa lu nggak bisa berkembang di perusahaan lu sekarang, lu nggak punya atasan yang bisa membantu untuk membuat lu lebih oke lagi, terus lu malah menggerutu gitu ya, lu malah ngedumel, yang salah siapa? Jangan-jangan diri kita sendiri gitu. Sedangkan tawaran di luar sana di job street banyak banget tawaran, terus lu tutup mata gitu kan, maksud gue apa namanya ya, yang salah siapa berarti sebenarnya kan gitu. Terus kita nggak tanpa berasa ternyata kita sudah 3 tahun cuma ngomel-ngomel kerjanya gitu kan. Nah ya kan, jadi menurut gue ngapain gitu. Nah jadi menurut gue sih salah satunya gitu. Tapi bukan dalam artian ini gue bilang bahwa oke, lu saatnya semua resign. Kalau kan nanti yang ikut live di sini semua resign semua, ntar nggak gitu. Maksudnya lu harus pikirkan matang-matang gitu lah. Nah, logis nggak sih, Kak, ketika kita resign atau ganti pekerjaan itu karena alasan bosan? Itu temen-temen gue banyak banget tuh, Kak. Makanya di temen-temen Aduh. pasti ini, Kak. Banyak yang nanya, Oke. nanya. Iya. Itu dari judulnya aja sebenarnya, dari judulnya aja itu udah gak logis sih. Menurut gue kritis karena resign dengan alasan bosan. Nah, menurut Iya. gue bosan itu kan subjektif sekali gitu ya. Iya kan? Bosan tuh kan sifatnya sementara ya nggak sih? Iya. Kayak lu makan aja gitu. Wah, gue tiap hari makannya nasi goreng gitu. Terus gue bilang, bosen lah. Kan ada masanya di mana lo nanti suka lagi kan. Iya. Jadi gue memang pas pas denger judul ini, gue maksudnya pas kata-kata itu gue bilang, wah ini harus dikritisi nih. Bosen tuh Iya. sementara gitu loh. Iya. Menarik nonton. Apa? Oh iya benar. Tapi maksud gue alasan bosan tuh
alasannya aja udah tidak logis. Ya Itu betul, subjektif gitu. nggak logis ya Kak. Mm-mm. Jadi bahaya, jangan. Kalau cuma gara-gara bosan, menurut gue jangan deh. Karena bosan tuh sementara. Oke, Pacaran aja kita ada bosannya kan, setuju. ya kan? Menikah juga ada bosannya ya Kak, tapi mau nggak mau kan harus tetap semua itu dicari Ya, jalannya. kalau itu kan, ya kalau itu kan ini ya, apa komitmen. Nah, Oh, ini juga penting. Teman gue pernah bilang bahwa eh, pekerjaan, kecuali kita usaha loh ya. Tapi kalau kita bekerja sama orang, itu bukan seperti menikah. Jadi kita nggak kontrak mati sama perusahaan itu gitu. Mungkin itu kayak orang zaman dulu ya, zaman baby boomer sih menurut gue. Mungkin yang merasanya dulu kayak gitu, karena ada faktor-faktor di mana dulu mungkin perusahaan masih sedikit banget, terus mereka mungkin secara pendidikan tidak qualified, tapi karena mereka beruntung mereka dapat pekerjaan situ, banyak ya zaman dulu ya, mungkin orang tua kita gitu, atau om-om kita, dia secara pendidikan nggak masuk, tapi karena ada kesempatan dia masuk, jadi dia merasa bahwa gue harus tempat ini sampai gue pensiun. Nah, menurut gue zamannya sekarang udah beda banget gitu. Uh, dan bener banget bahwa pekerjaan kita itu kita nggak kayak menikah. Itu bukan kontrak mati, bukan gitu. yang bisa mengubah itu diri kita sendiri yang kata Kak Emes tadi bilang gitu kan ya Kak. Ya, Oh. betul, betul banget. Nah jadi karena di alasan oke nggak boleh nih alasan bosan nggak logis banget keluar keluar pekerjaan karena bosan. Jadi apa sih Kak yang harus kalau memang dia ngerasa oke gue udah yakin gue mau keluar dari kantor ini. Jadi menurut Kak Emes apa nih yang perlu dipersiapkan ketika dia mau keluar? Oke, tadi pertanyaannya ada dua tuh. Yang pertama adalah lu tanya apa yang harus dipertimbangkan, apa yang menjadi kayaknya Q-nya kali ya, petunjuk apa yang menyatakan bahwa oke, gue harus resign. Sama tadi Hmm. pertanyaan lu yang kedua kayaknya apa yang Yang, harus dipersiapkan, gitu ya. Oke, hmm. gue jawab yang pertama dulu sih ya. Kalau menurut gue gini, wah ini jawabannya, ini pertanyaannya berat banget nih, ini akan jadi tolak ukur orang-orang nih pasti nih. Uh, menurut gue pertanyaannya adalah seberapa lama lu bisa, kalau yang pertama ya, jadi lu oke, gue mau cabut gitu ya. Seberapa lama lu spare waktu untuk lu tahu lu bisa berhadapan dengan situasi itu. Contoh misalkan lo ya, ini misalkan gue udah kerja 1 tahun misalkan gue levelnya A gitu ya, gue mau naik jadi level A plus gitu kan. Nah, misal lo tahu bahwa oke, gue mau mencapai level A plus, mau capai dengan waktu 2 tahun misalkan gitu kan. Ternyata di tahun kedua katakanlah lu nggak dapet gitu kan, lu nggak dapet di posisi itu gitu. Ya banyak faktor sih, mungkin memang kesempatan yang nggak ada atau memang lagi postpone gitu ya. Nah, di masa 2 tahun itu kan sebenarnya jadi tolak ukur tuh, bahwa oke, gue mau tahan berapa lama nih? Apakah mau sampai tahun ketiga? Apakah gue cuma setengah tahun aja? Ataukah 2 bulan gitu kan? Nah, menurut gue tolak ukurnya itu dulu, yang paling gampang. Lu siap berapa lama lagi lu dengan situasi yang lu saat ini. Makanya kan kadang-kadang bos-bos kita tuh suka nanya di akhir tahun, biasanya suka nanyain gitu ya. Lu tahun depan kira-kira masih di sini nggak? Itu kan sebenarnya udah kayak tolak ukur paling gampang aja. Makanya kalau ada lu ditanya sama bos lu, ditanyain, lu tahun depan masih di sini nggak? Nah itu sebenarnya bos lu lagi ngukur. Ini Oh, tahun depan, gue masih bisa memperjuangkan dia apa enggak gitu kan. Kalau bos yang bener ya. Nah jadi menurut gue tolak ukur yang pertama sih itu. Sama yang kedua. Nah kedua ini tergantung orangnya. hmm. Yang kedua adalah seberapa besar lu pengen naik level. Karena ada orang yang kerja nggak mau naik level, ada gitu. Dan gue nemuin beberapa orang. Ada yang merasa bahwa, oh gue mau kerja di posisi A, ya gue udah suka gitu ya. Ya udah gue mau mengerjakan pekerjaan ini seumur hidup gue aja. Gue memang nggak mau, misalkan gue jadi trainer gitu ya.
gue mau ngajar aja. Gue nggak mau jadi bagian yang dimana bikin training. Gue maunya materinya gue udah terima, gue setiap ngoceh aja. Nah, ada tuh orang yang kayak gitu. Dan memang dia merasa bahwa, oh gue nggak mau repot, karena gue tahu mikirin materi berikutnya apa ya. Bagaimana meningkatkan penjualan melalui training. Ah, gue nggak mau deh masuk level itu, karena capek, gue ribet, gue maunya ngajar aja. Ada, gue ketemu sama orang kayak gitu. Dan dia sudah bekerja mungkin sudah 10 tahun. Dan dia fine-fine aja. Jadi kalau orang zaman sekarang mungkin bilangnya, lu high achiever apa enggak gitu ya, biasalah gitu. Jadi menurut gue tolak ukurnya itu doang. Jadi seberapa lu mau tahan dengan jangka waktu yang lu tentukan. Yang kedua, seberapa lu ingin untuk naik level gitu. Nah, terus jawab pertanyaan yang kedua, yang apa namanya? Apa yang harus dipersiapkan? Waduh, ini apa ya harus dipersiapin ya? Ya, lu harus research lah. Yang paling penting research sih, karena gua pun pindah perusahaan, walaupun sama-sama di bidang otomotif, gitu ya. Ternyata eh, pekerjaannya benar-benar berbeda gitu. Jadi kalau dulu gua di ya dulu gua di Toyota gitu ya, ngajar gitu ya. Yang gue lakukan dengan yang sekarang gue di OLX, gue untuk ngajar di otomotif juga tapi berbau teknologi, itu ternyata berbeda banget yang harus gue lakukan gitu. Jadi yang paling penting adalah lu harus research dulu, karena pada saat kita pindah, terutama kita di hire karena orang tahu background pekerjaan kita, orang itu user kita itu mengharapkan kita nggak belajar dari nol, karena dia tahu kita pengalaman. Jadi dia maunya pada saat kita masuk, ya lu udah bisa bikin inisiatif, kurang lebih gitulah gampangnya. Jadi lu harus cepat, lu harus tahu, misalkan contoh, misalkan ya, oh gue sekarang di OLX, terus tiba-tiba misalkan gue dipindahin, misalkan gue di hire di perusahaan FMCG, makanan gitu. Gue udah harus tahu, oke, di makanan itu posisi apa yang harus gue develop ya, terus apa kira-kira yang bisa gue tawarin ke dia ya. Jadi jangan cuma datang pelangak-pelongok, oke bla bla bla, kelar gitu sih. Jadi research menurut gue sih. Berarti sekalian masuk nggak nih Kak sama pertanyaan selanjutnya tentang tips ketika gini kita kadang ada teman-teman yang titip pertanyaan gini, mereka keluar pekerjaan kadang nggak di ACC nih sama kantornya, terus atau temen gue ada nih Kak, dia sudah Oke. sampai mengajukan resign dari kantor, terus surat resignnya disobek sama pimpinan muka dia. Akhirnya temen gue ini keluar dari sana dengan cara setelah gajian selesai sama THR keluar dia cabut gitu aja kan. Tapi kan akhirnya kita secara ini kita nggak dapet dong surat keterangan kita kerja, terus surat referensi dan lain-lain, kan akhirnya juga kita dipersulit gitu. Nah, menurut Kak Ernest, tips apa sih ketika kita memang keluar pekerjaan itu secara baik-baik dari perusahaan tanpa harus kayak temen gue yang ini nih gitu. Akhirnya kan sebenarnya merugikan diri dia sendiri nggak sih gitu. Ya, ya, ya. Gue juga pernah lihat sih ada teman gue kayak gitu ya. Jadi secara dengan tanda kutip dia sebenarnya lagi nggak ini sih, apa bosnya nggak terima lah, kurang lebih kayak gitu. Eh, Beruntungnya sih gue di tempat gue yang lama, atasan gue orangnya fair banget. Jadi apa namanya, dia menghargai menghargai sekali kalau ada orang yang mau keluar gitu ya. Tapi mungkin ya tipsnya tips lapangan lah ya, menurut gue nggak bisa bilang bahwa ini tips, ini yang tipsnya normatif gitu, tapi tips lapangan lah. Ya menurut gue kalau lu merasa udah mulai nggak nyaman, bukan nggak nyaman, maksudnya lu sedang dalam proses gitu, bolehlah curhat-curhat dikit sama bos. Jadi bos lu juga mempersiapkan. Menurut gua, kenapa kadang-kadang bos kita mungkin ada ketemu sama bos yang nggak terima, karena dia shock sih sebenarnya. Karena sebenarnya orang pindah, orang berhenti kerja, itu kan haknya orang ya. Iya. Sebenarnya kan gitu kan, kita nggak bisa maksa dong. Kita misalkan kita di rumah punya asisten rumah tangga, dia misalkan mau menikah sama jodohnya di kampung gitu kan, dia mau berhenti. Ya masa kita nggak kasih? Itu kan hak dia Hmm. mau menikah ya dong. Masa terus tiba-tiba dia kabur gitu kan, nah baru itu jadi masalah. Nah jadi menurut gue
tips lapangannya adalah gue termasuk orang yang ini juga kok ngobrol juga sama bos gue gitu, karena gue sama bos gue hopeng lah, maksudnya gue bilang juga, Pak, gue kemarin udah interview sebenarnya. Oh ya udah gitu kan, gimana, cocok nggak? Belum sih Pak. Gue bilang sama dia, gue fair-fairan, Pak, pokoknya kalau gue lagi diproses atau gue lagi dalam gue memang lagi ada tawaran, gue akan info. Oh ya Mas, gue lebih respect, dia bilang kayak gitu. Gue lebih respect kalau lu info. Tapi bukan dalam artiannya pada saat kita lagi proses terus kita akhirnya kerjanya males-malesan. Gitu sih. Nah, mungkin itu akan lebih mempermudah bos kita untuk tahu bahwa oke deh, dalam tanda kutip, berarti tahun depan si Ernest sudah nggak usah gue prioritasin lagi karena dia juga mau cabut, misalkan kan gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita nggak ada angin, nggak ada hujan, bilang Bu mau cabut, terus dia kan kaget gitu ya. Gitu sih menurut gue. Harus ngomong dulu secara baik-baik, pelan-pelan, begitu kayak ngasih Ya tahu kasih dari jauh. kode. Ini ada pertanyaan nih Kak dari sebelum kita lanjut dari Kak Gusti Firly. Oke, Kak Ernest, kalau mau usaha lebih cocok saat single atau berkeluarga? padahal yang ngomong juga pengusaha loh. Ini si Oke. Firly nih, ini teman gue kenal nih, dia videografer, dia punya PH bagus banget. Wah, ini beda nih, ini topiknya beda banget dengan apa yang kita obrolin. Iya. Usaha itu nggak ada batas umur dan nggak ada batas situasi menurut gue. Kalau lu bisa, tapi pesan gue adalah kalau lu bisa memulai sebelum berkeluarga itu sangat lebih bagus. Karena yang kalau sudah menikah mau mulai usaha pertimbangannya banyak. Karena orang yang mau usaha itu pasti siap rugi gitu. Jadi menurut gue tidak ada batas usia. Bahkan orang yang pensiun kebanyakan mau usaha kan. Berapa Mm-mm. banyak pensiunan di Indonesia yang budidaya pecel lele lah, apapun macam gitu ya. Jadi usaha tuh nggak ada yang namanya bagus dilakukan apa. Tapi yang paling kalau boleh milih sebelum menikah jauh lebih bagus gitu. Oke. Kalau ini Kak, tips dari nih pertanyaan yang terakhir, tips mencari pekerjaan untuk misalnya teman-teman yang fresh graduate gitu atau mereka yang kadang kan kalau misalnya kita kadang-kadang gimana ya? Jadi kayak baru udah lulus terus tiba-tiba selama 3 bulan nggak dapat pekerjaan gitu. Apakah ini secara kita memilih boleh memilih nggak sih dalam hal pekerjaan itu gitu? Secara misalnya gaji pekerjaannya atau yang penting ya udah yang penting kamu masuk dulu terus nanti yang penting ada pengalaman dulu atau gimana sih Kak? Oke, ya ini juga cukup pertanyaan yang paling sering ya. Nah, sebenarnya gue juga pengalaman gue di bidang ini sih memang agak minim karena jujur aja gue sebelum sebelum lulus pada waktu itu memang sudah dapat tawaran kerja gitu ya. Eh, tapi memang kalau gue coba lihat pada coba kita posisinya kita balik aja. Kalau kita Hmm. balik, kita jadi si perusahaan atau kita gampangnya jadi HRD gitu ya. Katakanlah kalau psikologi gitu ya. Apa namanya? Kalau psikologi biasanya cari lulusan kalau perusahaan HRD gitu ya, cari lulusan psikologi kan paling sering adalah tenaga apa sih? Biasanya tenaga rekrutmen gitu ya. Nah, apa namanya? Udah di rekrutmen. Nah, perusahaan kita balik kalau kita dari sisi perusahaan, kita sangat-sangat membutuhkan orang yang siap pakai. Tapi kalau dia mau meng-hire orang yang fresh graduate, artinya dia tahu secara pengalaman kerja, dia siap meng-hire orang yang harus diajarin dulu. Gue ngomongnya bahkan sangat sopan ya, atau dalam tanda kutip, orang yang nggak ngerti apa-apa lah. Oke, lu bisa bilang lu lulusan psikologi, tapi bener nggak bisa bawain alat tes di depan 1.000 orang gitu mungkin? Karena pengalamannya belum tentu ada. Nah, artinya perusahaan itu berani investasi untuk hire fresh graduate yang nggak ngerti apa-apa, tapi mau dipelajarin gitu kan. Nah,
Dalam hal ini coba deh kita jadi pemilik usaha misalkan. Lu pengen meng-hire orang itu, lu mau nggak gaji dia gede dalam tanda kutip lebih tinggi daripada gaji fresh graduate pada umumnya. Misalkan ya, gue nggak tahu sekarang fresh graduate berapa gitu ya. Misalkan fresh graduate gajinya 5 juta misalnya gitu. Lu udah tahu nih standarnya fresh graduate 5 juta. Terus lu mau nggak gaji dia gajinya 7 juta gitu? Dengan lu tahu bahwa oke, ini orang pengalamannya masih minim banget gitu kan. Gua rasa kalau gaji pemilik usaha gua nggak mau. Gua pasti akan cari orang yang nggak tahu apa-apa tapi mau digaji UMR misalkan gitulah atau fresh graduate. Nah, jadi gua bisa bilang nggak bisa milih banyak kalau jadi fresh graduate. Tapi yang paling penting aja, lu harus ada di bidang yang memang yang ya menurut gue lu suka dulu deh. Karena ya pekerjaan pertama belum tentu pekerjaan terakhir dalam hidup lu kan. Gitu. Jadi setidaknya pilihan lu soal gaji udah pasti deh. Lu lupakan jauh-jauh. Fresh graduate itu objektifnya bukan mencari gaji, tapi mencari pengalaman kerja, mencari skill, mencari networking boleh gitu. Jadi soal gaji lupakan deh. Lu fresh graduate ngomongin gaji sih ya nggak akan pernah ketemu. Kak, tadi tuh tertarik banget nih sama omongan Kak Ernest gini, dapat kerja itu sebelum lulus. Itu gimana sih Kak ceritanya gitu kan? Itu malah kece banget dapat kerja sebelum lulus. Terus di perusahaan itu yang besar ini gitu. Ya Oke, misalnya dulu gitu. Nah, dong berbagi sama teman-teman juga. ya ini kalau yang ada di sini ada nggak ya yang masih kuliah? Gue nggak tahu deh. Semoga ada gitu ya. Ini yang pernah selalu gue bilang sih gitu. Jadi gue bener-bener yang namanya dapat pekerjaan itu di waktu di fresh graduate itu truly berkat networking sih. Jadi kalau orang bilang perluas networking, gue sangat merasakan itu gitu. Singkat cerita, waktu kuliah, dulu gue kan ikut organisasi. Ya, gue pernah jadi wakil senat lah ya. Ya, terus singkat cerita gue pernah bikin sebuah acara. Mungkin kalau zaman sekarang acaranya kayak LDK gitu lah ya. Ya. Latihan dasar pembinaan gitu. Nah, waktu itu gue ingat banget ada pembicara yang gue suka pada waktu itu. Nah, ternyata tapi pada waktu itu gue nggak ada pikiran gitu loh. Pokoknya gue suka sama pembicara itu, gue undang pembicara itu. Kebetulan pembicara itu pas mau datang ke acara gue, dia maunya dijemput. Nah, waktu itu gue yang jemput lah kurang lebih gitu. Nah, selama perjalanan, pas gue jemput, gue ngajak ngobrol dia, wah banyak banget. Gue memang ya orangnya suka SKSD aja gitu kan. Sampai pada akhirnya udah gue jemput, gue anterin pulang lagi. Waktu itu pembicara itu ngomong, lu kapan lulusnya? Dia bilang gitu. Kenapa emang gitu kan? uh, gue lagi butuh anak magang. Kayaknya lu cocok, dia bilang gitu. Ya pada waktu itu sih anak kuliahan digituin seneng banget ya. Padahal gue inget banget, itu gue masih 2 tahun lagi lulus. Cuman gue pegang banget omongan tuh orang. Nah pada saat gue mau lulus, pada saat program magang di kampus, gue tagih. Gue masih ada nomornya, gue tagih. Gue manggilnya Mas waktu itu lah. Mas, gue mau tagih janji lu waktu itu. Masih ada nggak? Udah langsung kasih CV aja. Udah, harus gue jalanin. Dan menurut gue loh ya, menurut gue, perjuangan gue dalam magang cukup gila juga. Yang gue bilang, rumah gue itu 36 kilo dengan kantor gue. Gue anak magang. Bahkan, waktu sebulan pertama gue magang, nih inget ya, sebulan pertama gue magang, gue tidak digaji sama sekali. Perhatikan, sudah 36 kilo, naik motor, anak bawang gitu ya, nggak tahu apa-apa, tapi perjalanannya jauh banget dari rumah ke magang. Cuman satu mimpi gue pada waktu itu. Gue ngincer perusahaannya, maksudnya gue ngincer pengalamannya di perusahaan yang sebesar itu waktu itu. Syukur-syukur nanti gue bisa kerja di situ. Nah, ya udah gayung bersambut lah. Gue magang di situ tanpa sadar ternyata magang gue kelamaan 10 bulan. Menurut gue sih lama ya. Karena diperpanjang gitu lah. Tapi 9 bulan akhirnya gue dibayar gitu lah pokoknya. Nah, terus
pas 10 bulan itu dia tanya, udah lalu join aja gitu kan. Tapi gue bilang, gue mau lulus dulu. Karena Oke. kalau misalkan dia curang dong, kalau dia minta gue join, ijazah gue masih SMA, gaji gue murah banget. Padahal waktu ini mikirnya gitu lah. Gue harus bermain pinter juga, gue bilang gitu. Gue lulus dulu deh, gue resign dulu ceritanya gitu. Ya udah, gue resign. Pas gue resign, gue lulus dulu, gue nulis skripsi sampai beres. Kebetulan ada tawaran kerja, tapi di tempat lain. Jadi gue sempat kerja di tempat lain dulu, gitu. Nah pas banget, pas gue mau lulus, dia nagih lagi gitu ya. Menurut gue itu juga inilah ya, jalan yang di atas. Menurut gue ada urusannya soal itu juga. Jadi dia bilang, lu bisa mulai nggak, bilang gitu. Bilang, lu bisa tunggu nggak 1 bulan, karena 1 bulan lagi gue mau dinyatakan lulus atau enggak nih, mau sidang. Ya udah cepetan ya, karena butuh cepet. Ya udah, jujur ya, ya mungkin orang akan melihat gue kayaknya lu terlalu beruntung mas gitu. Tapi benar, gue tidak menyebar CV. Gue hanya nyebar CV ke tempat itu doang, satu. Dan ya akhirnya gue diterima gitu sih. Jadi kalau ditanya kesimpulannya apa ya, gaul aja sih. Networking perbanyak deh buat gue itu. Jadi dari zaman kuliahnya juga lu harus harus kenal sana sini gitu loh. Jadi memang bener banget gitu. Menurut Kemes apa sih yang ngebuat akhirnya nih pihak dari perusahaan itu tuh kayak memperjuangkan terus, menurut Kemes apa sih mungkin bisa jadi tips juga nih kelebihannya gitu, nih gue nih bisa dipertahankan selama itu, gue nggak perlu bolak-balik ngirim CV ke perusahaan, gue tetap di situ, apa sih kak kira-kira? Mungkin kelebihannya karena gue mau diperdaya kali ya. Iya. Enggak, enggak juga sih ya. Gue nggak tahu sih. Tapi apa ya? Gue sih jujur lah. Maksud gue tempat pada waktu itu awal gue berkarir tanpa disangka-sangka ternyata itu adalah keinginan gue bekerja. Jadi tadi gue bilang, gue tuh suka sekali sama bidang otomotif gitu ya. Bisa dibilang passion lah pokoknya passion deh. Otomotif berhubungan dengan mobil tuh gue wah suka banget deh. Silakan lu bisa lihat Instagram gue ya, isinya lebih banyak mobil daripada kerjaan. Dan yang kedua, gue suka sekali pekerjaan yang memang ketemu orang banyak gitu. Dan gue ternyata tanpa disadari gue suka sekali pekerjaan yang sifatnya bicara, ngomong gitu ya. Dan di perusahaan itu uh, skill kayak gue ditempatkan untuk divisi pengembangan, yaitu training gitu ya. Jadi menurut gue mix and match banget. Udah ketemu otomotif, ketemunya ngajar lagi. Jadi ngomongin mobil, ngomongin teknologi otomotif, tapi ngajar gitu. Jadi wah gue bilangnya, gila ini gue nggak kayak kerja nih gue bilang. Ini gue hobi aja gitu. Ya menurut gue, karena gue melakukan itu senang sekali, rasanya loh ya, rasanya user gue juga melihat mereka suka sama apa yang gue lakukan gitu sih. Itulah Oh, menurut gue. tapi keren sih kak, oke banget deh pokoknya, semua orang pengen ke sana termasuk gue sih pada saat gue S1 ya gitu, Iya, sebelum kalau S2 sekarang nggak mau ya, maunya sebelum usaha kan. sebelum kenal klinis gitu, pengennya bangun kantor sendiri gitu kak sekarang. Iya iya betul betul. Tapi sangat tertarik sih gitu kak. Ini ada pertanyaan dari C. Erwinsah. Kak mau nanya, saya sudah 3 tahun di perusahaan sekarang di posisi finance, sedangkan background kuliah teknik pangan. Kalau mau resign, takut karena bingung, mau sesuai background tapi udah lupa. Jadi dia udah lupa nih sama backgroundnya gitu. Oke. Jadi pertanyaannya dia apa? Dia mau resign tapi takut karena bingung mau sesuai backgroundnya udah lupa. Oke. Ya, jadi menurut gue gini, dia tiga, oke, gue tahu lah, dia sudah kuliah di finance gitu kan. Udah teknik Tapi dia pangan. punya pengalaman, dia punya pengalaman finance gitu ya. Yang menurut gue kalau perusahaan yang mereka lihat adalah terakhir backgroundnya apa. Mungkin aja pengalaman apa majornya bukan finance gitu ya. Tapi kan kalau perusahaan, kalau pro hire ya, bukan bukan fresh graduate,
Kalau pro hire kan mereka mau meng-hire orang yang sudah pengalaman. Jadi dia tinggal lihat aja pengalaman kerjanya yang dia jago lakukan apa di finance. Gue nggak tahu apakah dia ngurusin neraca kah atau dia bagian tax, pajak atau apapun gitu kan macam-macam ya. Nah, kalau gue jadi perusahaan ya gue cuma melihat apa yang sudah 3 tahun lu kerjakan dan menurut lu bagusnya di bagian mana, buktinya apa, bla 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 gitu ya. Nah, perusahaan akan menghargai itu, gitu kan. Sama aja kayak sales sih. Berapa banyak profesi sales yang backgroundnya nggak nyambung. Ada yang backgroundnya finance, ada yang backgroundnya sastra, ada yang macam-macam gitu ya. Tapi kan kalau kita mau hire, kita lihat, lu di tempat sebelumnya udah jualan berapa banyak, ke apa strength-nya dia apa, weakness-nya dia apa, gitu dong sebenarnya kan, prestasi yang dia dapetin apa. Nah, menurut gue pertanyaannya dibalik, apakah jangan-jangan dia resign karena dia nggak mau di bidang finance lagi? Nah, itu yang berat. Nah, iya. Jadi pertanyaan dia nggak mau di bidang finance karena background pendidikan dia teknik pangan. Nah, berarti kalau kayak gitu, kalau dilihat dari pertanyaan begitu, kemungkinan besar dia nggak mau bidang finance. Itu yang menurut gua di marketplace, marketplace ini dalam artian di dunia profesional, pasti akan susah untuk dia bersaing dengan kandidat lain. Apakah dia mau balik lagi ke tempat pangan? Kalau dia pilih yang pekerjaannya pro hire, pasti perusahaannya akan melihat bahwa mana lu tunjukin pengalaman lu di bidang pangan secara profesional ada nggak? Kalau ada sangat baik. Kalau nggak ada, itu yang berat. Pasti Mhm. jatuhnya dia akan ke posisi yang jujur, yang cocoknya sama new joiner. Menurut gua gitu. Berarti kalau sedangkan dia dalam posisi dia udah pengen resign banget nih Kak. Akhirnya Waduh, sedangkan di dunia apa balik background pendidikan dia udah lupa, udah bingung tapi dengan finance selama 3 tahun dia udah ngerasa nggak nyaman banget tuh harus gimana tuh Kak? Itu dilema di pertigaan jalan. menurut gua pilihannya jangan langsung resign. Gua nggak tahu sih, gue Oke. juga nggak tahu juga nih kejadiannya dia seperti apa. Tapi menurut gue mungkin aja kan sebenarnya kan bisa aja mungkin di perusahaan itu dia pindah posisi, bisa aja kan konsultasi lah sama atasan. Nih ya, gue pernah waktu gue setahun kerja, gue pernah nyamperin, gue pernah nyamperin atasan gue ajak ngomong face to face. Gue bilang, bro, gue panggilnya bro lah kan, karena Hmm. seumuran lah waktu itu. Atasan gue bilang, bro, gue mau ngomong dong serius, kenapa? Gue bosen. Bayangin loh, gue bawahan gue ngomong sama atasan gue bosen. Kenapa? Gue merasa tidak ada challenge lagi, bayangin loh. Gue ke atasan kayak gitu, mungkin dulu kurang ajar dia kali gue ya. Gue dulu, nih atasan gue dulu baru join nih, namanya Gatot. Ini atasan gue dulu nih, ini saksi hidup nih, dia pernah gue gituin. Gue pernah bilang ke Oke. dia, bro, gue bosen. Menurut gue pekerjaan yang gue lakukan berulang-ulang, gue nggak ada tantangannya. Kira-kira gue bisa ngapain ya? Nih, tuh atasan gue baru dulu nih, Gatot, tot, lu komen ya, tot, lu inget kan pernah gue ajak ngomong kayak gitu? Pasti dia inget. Nah, beruntungnya gue pernah ketemu sama atasan gue dulu men-challenge balik. Kalau lu mau jadi level ini, lu harus ngelakuin ini, lu bisa nggak? Gitu. Jadi menurut gue penting juga, ya sama atasan deket lah gitu, kita sharing nggak di suruh aja gitu sih. Ya nggak Tot? Hmm. Oke. Keren banget sih Kak, bener-bener ini banget sih, kece banget sih ini pengalamannya untuk berbagi sama kita-kita. Next kayaknya harus sharing-sharing banyak nih. Oh siap Nah, dong, kapanpun. Kak Musmar di Finance keren. Semoga anak-anak muda lain yang etos kerjanya kayak Kak Ernest. Emang kece banget sih. Ini ketua. Ini teman gua, ini teman sekolah gua dulu ini si Brian ini emang ada-ada aja padahal dia jauh lebih keren. Dia tuh CEO, dia punya perusahaan tuh. Tapi emang Kak Ernest nih keren banget teman-teman karena ketua angkatan di psikologi Pancasila dan saat mau bahas tema ini tuh langsung terpikir oh, oke ya kayak Mas pernah sharing bareng gitu jadi ini kayak harus berbagi pengalamannya banyak banget kece banget kayak Mas gue terima kasih banget nih akhirnya bisa
join bareng. Semoga kita bisa live bareng lagi. Tapi mungkin sebelum diakhirin, ada closing statement nggak nih Kak buat teman-teman yang saat ini lagi apa namanya bosen kerjaan tapi takut resign? Oke, closing statement-nya adalah ingat, bosen itu sementara. Ingat aja, itu ibaratnya lu punya pacar gitu ya. Jadi itu sifatnya sangat emosional, sama aja kayak kita makan. Mungkin hari ini kita bosen makan nasi goreng, tapi besok bisa jadi kita senang banget masak nasi goreng. Jadi jangan pernah membuat keputusan pada saat lu sedang emosional. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak ada keputusan yang paling enak, nggak ada. Jangan cari keputusan yang terbaik, carilah keputusan dengan skenario terburuk yang paling bisa lu terima. Kalau lu udah bisa terima skenario terburuk itu, arti siap ngambil pilihan itu. Oke. Kak Ernest, terima kasih banget nih. Aduh, banyak pengalaman, kece banget ilmunya. Semoga ini nanti akan di-share, terus pasti banyak banget yang akan nonton. Apalagi kalau teman-teman yang udah ketinggalan ini di-share nanti sama kita, sama tim. Terima kasih, semoga bisa join di live lain lagi, lain waktu, Kak. Terima kasih banyak. Ya, Sukses terus ya, Kak, untuk kerjaannya. Sehat selalu untuk Kak Ernest, untuk keluarga. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya ya, Kak. thank you Oke, Nia, sukses ya. Kak. Thank Selamat malam. you. Malam-malam. Thanks Pak Gatot. Oke. Teman-teman, terima kasih ya semuanya yang sudah join live, dan live malam ini akan gue apa namanya share, nanti semua teman-teman akan bisa nonton lagi, dan sampai ketemu di Tanpa Nama Talk di episode selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Aku N ya.